Allazi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nabi Muhammad kedinginan, menggigil, ketakutan. Kak gini ya, Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu dapat wahyu. Tugas malaikat Jibril itu menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Al-Quran itu diturunkan ya melalui wahyu, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Ya, yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, lalu Nabi Muhammad kedinginan, menggigil, ketakutan. Ya, terus ditenangkan oleh malaikat Jibril. Tenang Muhammad gitu kan. Lalu tidak lama kemudian Nabi Muhammad itu sangat ketakutan karena adanya turun wahyu itu. Nabi Muhammad menggigil. Pokoknya lalu Nabi Muhammad itu pulang dari Gua Hiro ke rumah beliau. Rasulullah itu mendapat wahyu di Gua Hiro, Kak. Jadi di Gua Hiro itu perbukitan yang tinggi sekali, mendaki itu 2 jam sekarang ya, zaman dulu nggak tahu berapa lama. Jadi di situ Rasulullah mendapat wahyu, Kak. Gitu, mendapat wahyu. Itu dalam bentuk apa wahyunya? Udah bentuk buku dalam bentuk pengetahuan? Belum. Itu belum ada, Kak. Ini masih awal mulanya turun wahyu, Kak. Oke. Di Gua Hiro. Nah, terjadilah waktu itu Nabi Muhammad sangat ketakutan melihat malaikat Jibril. Baru ditenangkan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad pulang kepada Sayyidah Khadijah. Mengadu, kenapa ya Rasulullah engkau menggigil ketakutan? Iya, Rasulullah mengadu, aku mendapatkan wahyu begini. Setelah itu, Kak, ya, setelah Al-Quran ini diturunkan malaikat Jibril secara berangsur-angsur, lalu Nabi Muhammad itu menghafalnya, Kak. Membilangkannya kepada sahabat-sahabatnya. Ya, sahabat-sahabatnya. Di situ kan kita tahu kan, Kak, kalau sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak pada waktu itu dan mereka semua menghafal. Ada yang menulis di akar-akar, di daun-daun, di ranting-ranting. Nah, setelah sempurna, Kak, surat-surat Al-Quran ini, itu baru di zaman Utsman bin Affan, itu baru, Kak, dibukukan, Kak. Baru dibuatlah surat Al-Baqarah turun di Madinah, surat ini di Makkiyah, itu ada penjelasannya, Kakak tengoklah di Quran kayak mana itu, Kak. Terima kasih, Kak. Salam. Oke. Shalom, Oke. Al-Baqarah ini yang saya tanyakan tadi, itu kan tadi kamu menurunkan secara rinci ya. Iya, Kak. Surah Al-Baqarah aja siapa namanya? Satu Kak, itu, Kak, dengar, Kak, ya, zaman dulu itu penulisnya kan kita banyak, Kak, yang di situ menulis, membantu Nabi itu, Rasulullah itu kan. Saya nggak nanya itu. Salah satu penulis surah Al-Baqarah ini aja siapa? Salah satunya Utsman bin Affan. Itu salah satunya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu dapat, Kak, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Tapi kan banyak, Kak, yang lain-lain, Kak, yang mengikut Rasulullah dan itu membantu, Kak. Ya, dalilnya di mana? Utsman bin Affan. Kak, tengok aja, Kak. Kan itu ada, Kak, Arba'in Nabi Muhammad. Kakak Arba'in Nabawi itu Kakak beli, Kak. Makanya jangan Al-Quran aja patokan Kakak, hadis. Hadis Nabi itu namanya Arba'in. Arba'in itu semua di situ hadis yang sahih, Kak. Kakak beli aja. Makanya, Kakak kalau misalnya mau pengetahuan itu, Kakak lihat Habib Umar. Habib Umar Kakak tahu kan, itu keturunan Rasulullah, Kak. Asli. Saya butuh dalil ya. Siapa penulis surah Al-Baqarah ini? Kalau si Utsman bin Affan tidak pernah menuliskan, sesungguhnya saya yang menuliskan surat ini, ya itu bukan pengakuannya. Bentar, itu bukan pengakuannya siapa tadi kata dia? Utsman bin Kak. Affan. Sebentar, Kak. Itu sahabat Rasul, Kak, yang nulis. Saya tahu. Sebentar. Maksud saya, ini kan butuh yang namanya kesaksian. Kalau kalian memfitnah Utsman bin Affan sebagai penulis, Utsman bin Affan ini pernah nggak mengakui dia menulis surah Al-Baqarah? Itu loh. Betul nggak? Kalau dia tidak pernah memberikan pengakuan, dia menuliskan surah Al-Baqarah, boleh nggak kita memfitnah dia sebagai penulisnya? Utsman itu bukan penulis, tapi pengumpul mushaf. Aduh. Iya. Ini kan dia yang bilang.
Saya butuh itu kesaksian si Usman itu. Saya bukan nggak tahu. Karena ini statement dia aja, saya nggak perlu memainkan yang lain. Ada nggak kira-kira si Usman ini mengaku dia penulisnya si Al-Baqarah ini? Itu nggak Pak Lado? Iya, mungkin ibu juga belum tahu bahwa yang tadi panjang lebar dia bercerita tentang Gua Hiro itu kan gini cuma ya Pak Lado mimpi. ya. Contoh gini ya. Ini ada buku, ada tulisan. Nggak diterterangkan siapa penulisnya. Ya saya nggak tahu ini siapa. Tulisan siapa ngaku-ngaku. Kan gitu. Loh kalau kita tidak mengakui ini tulisan, kalau dia sendiri tidak mengaku menulisnya, kok kita fitnah dia sebagai penulis gitu loh. Kenapa tadi saya bilang kenapa difitnah gitu loh. Ya toh? Loh kalau saya nggak menulis jadi penulisnya Agatha. Loh kalau nggak ada penulisnya Agatha ya nggak mungkin si Kaslap tiba-tiba bilang itu tulisan si Agatha, itu tulisan si Agatha. Si Agatha aja nggak pernah nulis, ngaku itu penulisan dia. Oh, jadi comot nama orang gitu teh? Difitnah sebagai penulis. Nah, Jadi saya bilang jangan difitnah. astaga. Saya nggak mau difitnah sebagai penulis ini, orang saya nggak nulis ini. Jangan fitnah saya sebagai penulis buku ini. Saya nggak mau. Oh, contohnya kayak Injil Barnabas gitu teh ya? Nyopot-comot nama Barnabas, padahal Barnabas gak nulis kan gitu teh ya? Barnabas nggak nulis Injil. Iya, ada sih yang Gimana dia difitnah sebagai penulis Injil? Iya. Ya tak? Iya, iya. Ini kita pakai ini, kita nggak usah pakai. Nah, Iya, saya tadi sempat terkesima. Ini leher gua. Ini dia panjang kali lebar peristiwa Gua Hiro. Dia belum tahu ini kalau gua di peristiwa Gua Hiro cuma mimpi. Mimpi. Dan ribut-ribut. Dia nggak dengar. Aman. Silakan Kak dibuka mute-nya Kak. Kak, misalnya ya kakak misalnya Rasulullah nih. Nah, yang menyaksikan kakak itu, kakak dapat wahyu sendiri di Gua Hiro. Terus kakak turun menjumpai sahabat-sahabat, aku dapat wahyu loh dari malaikat Jibril, ini dihafal Nabi Muhammad. Datang sahabat-sahabatnya menyaksikan Kak, kami juga menghafal, mamaku menghafal, semuanya menyaksikan Rasulullah itu menghafal. Terus ada yang menulis di ranting-ranting Kak. Benar Kak. Kakak kalau mau menjelaskan kakak kalau mau menerima penjelasanku terima Kak, jangan disangkal ya. Saya nggak nyangkal Kak. Pertanyaan saya, siapa penulis surah Al-Baqarah? Kak itu banyak loh Kak yang nulis Kak. Ini, kalau si penulisnya yang Anda fitnah adalah Utsman bin Affan saja tidak Zaman mengakui. Utsman yang zaman Utsman Kak itu baru dibukukan seperti Al-Quran Mushaf sekarang, Bukan Mushaf itu bin pertanyaan Affan. saya. Bukan itu pertanyaan Kak, saya. surat Al-Baqarah Penulis- itu penulis gini loh, Kak. Al-Baqarah itu siapa? Saya belum nemu namanya. dari sahabat ke sahabat turun temurun. Siapa penulis pertamanya? Lah, mana gue tahu Kak. Loh, Orang yang kok itu. nih? Kalau kakak nggak tahu siapa penulis. Kakak coba tanya Habib Umar yang di Yaman Kak. Guru kami tuh Kak, Habib Umar. Kakak tanya ke sana. Kakak ke Yaman aja kalau nggak, sama cucunya langsung kakak nanya. Sekarang gini Kak, apa Quran ini dari Yaman? Bukan, karena pengetahuan Habib Umar itu lebih tinggi dari saya Kak. Pengetahuan Habib Saya Umar nggak itu nanya lebih mau tinggi dari ilmu-ilmu. saya. Saya nggak nanya ilmuwan. Kalau Quran ini pun bersumber dan turunnya itu di Madinah, di Mekah. Madinah. Kenapa? Ada Madinah dan Mekah. Ada dua. Kan ada ayat Makkiyah dan Madinah. Iyalah, namanya Rasulullah berpindah-pindah dari Nggak, Madinah saya ke nggak nanya Mekah. itu. Saya nggak nanya itu. Kalaupun turunnya di sana, harusnya pemilik info yang paling akurat itu ya di sana. Oh di Yaman. Kakak kenapa kok nanya-nanya? Karena Rasulullah, karena Habib Umar Tahu itu dong. Kita butuh tahu. lah, keautentikan. Rasulullah itu punya keturunan. Siapalah keturunan Nabi Muhammad yang ada sampai sekarang? Sampai sekarang hidup keturunan Rasulullah Siapa? ya, yang Sebutin syarifah. satu. Habib Umar bin Hafiz. Bukannya Habib Ali Jufri. Nabi Muhammad itu semuanya udah mati yang laki-laki ya? Enggak. Loh, Kan dari keturunannya Anda Husain. bicara di mana? Anaknya sayang? ada Hasan, ada Husain. Husain itu
Makanya Kak, kalau nggak tahu tentang Islam cari tahu, Husain jangan itu meninggal umur mematahkan. berapa? Cari tahu Katanya. Kak, cari tahu. Keturunan Kayak aku Husain pun, siapa? Sebentar. aku pun Keturunan Husain cari siapa? tahunya Kak tentang agama Yes. kalian ini Kak. Iya, agamamu dulu. Keturunan Husain siapa namanya? Keturunan Husain. Siapa? Ada Kak, cuman aku nggak hafal Kak. Aku satu lagi. Bentar ya, aku searching di Google ya. Nah, searching sana. Iya Kita ini kan ya. lihat keturunannya ada nggak? Iya, iya. Sabar Kak, sabar. Ntar ya Kak. Oh, Kak Mamat. Ini ke-mute Kak Mamat. Kak Mamat. Mikum. Kiku. Mas Lam, siapa? Aku di Google. Apa? Apa Husain? Keturunan Hussein itu dikafirkan sama mereka. Namanya Jafari tak, tapi dikafirkan tak. Keturunan Jafari siapa? Alul Bait yang Syiah sekarang Sia sekarang. Wah, kan kafir. banyak dia. Siapa Sunni? Makanya gue heran, kan dikafirkan mereka tapi kok diklaim sebagai keturunan. Menyala bosku. Yang Habib-Habib sekarang itu hasil dari TKW diperkosa di tanah Arab oleh majikan. Dapat info dari mana, Bang Ladusing? Dapat info dari koran. Latih dia. Aduh, Aduh, turunnya. Aduh. aduh.